Yang terakhir, job search strategies. Jadi I know market is very tough right now gitu. Susah nyari kerja di US sendiri, banyak banget mass layoff gitu. Di Indo juga mungkin semakin susah gitu ya dengan adanya inflasi dan pajak mau dinaikin yang tidak jelas ini gitu ya. Jadi sebenarnya teman-teman harus ngapain sih gitu. Oh, oke, sorry, ini agak berantakan. Yang pertama adalah tailoring your resume and cover letter. Jadi di teman-teman seharusnya dan sebagusnya resume yang di-submit di tiap companies itu harusnya beda dan tergantung role-nya. Misalnya kayak oke, teman-teman pengen jadi finance gitu kan, intern finance. Oke, berarti teman-teman nge-highlight dan misalnya teman-teman punya segudang aktivitas ketika di organisasi ketika jadi finance. Jadi ketika daftar finance teman-teman bisa meng-highlight tersebut, atau terus teman-teman beda pengen daftar yang marketing. Ya di CV-nya harusnya di-highlight bagian marketingnya seharusnya. Terus quantify achieve, nanti saya akan nunjukin CV saya ya. Terus kalau misalnya relevant skills and experience, jadi nggak perlu lah ya foto juga nggak perlu teman-teman kecuali diwajibkan untuk mengupload atau menaruh foto. Tapi kayaknya untuk sekarang harusnya very less likely buat meng-submit resume dengan foto. Terus quantify, jadi pakai misalnya, quantify itu maksudnya apa? Pakai angka. Misalnya menjadi marketing atau misalnya bagian ticketing gitu kan. Ticketing naik ya dengan bahasa yang bagus ya. Ini saya cuma pakai bahasa yang kasar. Increase ticketing up to 200% versus last year gitu misalnya, atau misalnya menghasilkan profit bla 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 segala macamnya. Nah itu highlight dan jelas ketika interview. Jadi juga jangan bohong ya teman-teman, karena ketika interview nanti dibacanya apa, terus pas ditanya interviewernya kok ini nggak nyambung ya sama apa yang ditulis gitu. Jadi tolong put your integrity at the very first place ya. Jadi jangan ngibul, ya kak tapi kan ya again ya ini personal belief gitu, tapi saya selalu percaya sesuatu yang dimulai dengan baik akan berakhir baik juga, and vice versa. Sesuatu yang dimulai dengan niat tidak baik akan nggak ridho lah gitu, nanti ujung-ujungnya pasti ada aja halangannya, dan kita nggak mau itu kan. Dan terakhir, use strong action verbs and keywords. Yang kedua, preparing for interviews. Jadi kalau misalnya interviews, again, tiap companies pasti beda-beda. Jadi di bagian job search strategies ini, teman-teman juga harus mendeep dive, meresearch company apa sih yang teman-teman masukin, apa sih history dari company tersebut, job description-nya dibaca gitu kan. Terus misalnya orang-orangnya ya kalau bisa di LinkedIn kirim message, it can be helpful as well gitu kan, kayak nanya kerjaannya seperti apa sih. Nah ini kan gunanya networking gitu, ketika teman-teman udah tahu, atau misalnya teman-teman sekarang masih lagi kuliah, bertemanlah dengan siapa saja gitu, karena ya you never know di dunia kerja ini pasti membutuhkan satu sama lain. Contohnya di saya sendiri kayak banyak lah ya, kayak di dunia perkuliahan tuh banyak orang-orang belagu gitu ya yang kayak, dan sekarang ketika misalnya saya berpegang jadi HR, terus mereka approach me on LinkedIn, ya yang tadinya misalnya tidak baik ke saya, jadi kan saya kayak mau bantu juga ya setengah hati gitu kan. Tapi ketika you already have a good relationship, saya misalnya bantunya jadi lebih ikhlas, kayak oke, misalnya harus ke website-nya dulu ya, kayak tadi misalnya Deloitte semuanya juga ada gitu kan, di kesini nanti go through lalalili gitu, kita lebih enak ngejelasinnya apa yang harus dilaluin di kalau misalnya mau masuk ke perusahaan yang kita sedang kerja gitu. Terus teman-teman juga bisa cari di Glassdoor, di Indeed, what type of interviews apa aja yang dipertanyakan gitu. Mungkin sekarang ada mock-up interviewsnya juga yang teman-teman bisa latihan. Karena ketika interview, teman-teman itu harus practice gitu. Karena ketika teman-teman tanya, jawabannya udah nggak terbata-bata gitu. Jawabannya udah flawless ya, dan sesuai dengan apa yang teman-teman tulis. Makanya kalau misalnya teman-teman tulis di resumenya ngibul gitu, jawabannya juga akan lebih terbata-bata. Dan kita go back tentang cover letter, sebenarnya sepengalaman saya cover letter tidak terlalu dibaca. Bukan tidak terlalu dibaca, saya jarang sekali baca tentang cover letter, lebih fokus ke resumenya. Karena mungkin cover letter itu sepengalaman saya lebih dibaca ketika teman-teman nge-apply ke S2 gitu ya, ketika ke university, teman-teman butuh tuh bikin strong cover letter, bikin essay lebih tepatnya kenapa masuk kampus tersebut dan lain-lain. Tapi
either in here in the US atau in Indonesia cover letter tidak begitu mempengaruhi, makanya lebih fokus ke resume. Jadi cover letter tuh lebih sunnah gitu, sedangkan resume tuh wajib. Nah tadi ya pas kita balik lagi ke interviews, jadi tadi research the company and the roles, terus again dress professionally, practice good body language, jangan sampai telat gitu kan, karena telat tuh udah ini banget ya, red flag ya, ketika kayak ya interview aja telat gimana nanti kerja gitu kan. Jadi tolong bantu appreciate juga orang-orang yang udah meluangkan waktu buat interview, dan vice versa, harusnya interviewer juga gak boleh telat gitu, karena kita sudah menghargai interviewer, tapi interviewer juga harus menghargai waktu kita. Normalnya seperti